Halo, cek. Dak, Dengeran nggak? Nggak. kedengeran gak Jelas. jelas. Nggak ya? Oke, kalau nice ya. Oke guys, kalau kita good to see you guys. Friday, 6 Alan Farisi, Stefano kan? Ah, apa kak? Alan Farisi, Stefano. Bu, nama saya di sini kak. Bukan maksudnya. Ar-Rahman Muhammad, Muhammad Alan Farisi ini kakak sering. Oh iya 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 iya, iya benar. Yang mana? Yang mana? Alan Farisi. Muhammad Al Farisi. Wow. Dan nanti di akhir kalian semua poin, tapi buat yang absensinya enggak merah ya. Ah, aduh, pain salah satunya. Ah, apa saya aja dulu. Oke teman-teman, ini ya. Pain sudah, Stefano, kita, kita, Tristan. Oke, Paris. Oke teman-teman, sebelum mulai ada pertanyaan dulu. Yang kemarin, oke, ada yang bertanyakan, Stefano, Kalista, Tristan, Ania, Gila. Oh, Gila enggak ini ya, belum hadir. Iya, besok di kelas kakak hari Sabtu ya. Oke, kalau nggak ada teman-teman, welcome to the game ya, the real game ya. Jadi hari ini mulai kita akan menggunakan library baru, yaitu yang lebih kompleks lah ya. Hanya begitu. Dan library ini yang akan kalian pakai seterusnya. Kalau kalian lanjut pada kedua itu, aduh, proyeknya banyak banget, luar biasa. Ini bukan saya gimana, tapi aduh, lebih berat ya. Tapi proyeknya luar biasa. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi hari ini eh, judulnya apa? Ya, game Fast Clicker Part 1 ya. Jadi ini yang akan kita pelajari di part 1, yaitu game Fast Clicker. Ini 3 part, tapi dia 3 part karena kalau semuanya langsung kayaknya kalian bakal nge-lag deh ya. Aja harus satu-satu dulu. Gitu. Oke, nah sekarang gamenya akan gimana? Gamenya akan kita buat seperti ini nanti ya tentu. Ini hasil akhirnya dan seperti yang kalian lihat di sini, sini ada kan yang akan kita klik. Dan kalau kita nggak bisa dalam waktu mencapai poin tertentu, misalnya mencapai poin tertentu, maka akan game over, gitu ya. Itu. Sekarang pertanyaannya gimana cara membuat itu?
Dan kenapa langsung tidak membuat, apa harus belajar yang kemarin, mulai dari print, input, learn, dan apalagi time, random, dan lain sebagainya sampai kelas. Kenapa? Semua yang sudah kalian pelajari di awal itu akan pakai. Ya, konsep dasar itu sangat berat. Nanti kalian kalau hanya sekedar fokus kode pasti bingung. Gitu. Sehingga perlu dikasih dulu stimulus ya, ya. Dan nanti kalian dapat ya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi sekarang kalau kita breakdown game ini, dia itu terbagi aja atas dua. Jadi dari sisi si formalnya dan dari sisi fungsional. Formalnya apa saja tampilannya dan fungsional mekanisme logikanya itu maksudnya ya. Nah, di part satu ini kalian harus buat apa dulu? Hari ini kita akan coba buat ini kerangkanya nanti kalau kalian ya tes aja. Ini kerangka lengkapnya tapi kita tes ini nanti kalau kalian mau menulis di apa namanya di binder kalian sudah disediakan ya silahkan saja. Ini kerangka lengkapnya dan hari ini part satu ya kita akan coba membuat sprite atau objek-objek yang ada di dalam apa? Di dalam scene kita. Oke? Jadi itu pengertian sprite dan kita sudah belajar objek. Sekarang sebutannya sprite itu objek sebenarnya. Itu tuh. Caranya gimana kan? Kan itu saja. Nah, ini dia lengkapnya ya apa yang akan kita klik hari ini. Jadi kalian akan belajar tentang buatan game menggunakan ya, Pygame ya, Pygame. Kemudian kalian harus ingat kembali cara membuat kelas dan menggunakannya saat membuat artinya sesudah kelas jadi kita objek objek yang sudah kita kuasai lah gitu ya asumsi kakak begitu. Kemudian memprogram template game dengan latar belakang yang kita inginkan dan terkait itu ya sebanyak apapun yang kalian mau. Tapi kalau bagusnya sih 4 sampai 5. Oke, sebelum lanjut kita panaskan dulu ya sedikit. Kalista, masih ingat apa itu kelas Kalista? Jangan terbaru definisi formalnya. Kalista aja. Revanu, Nabila, ayo nggak apa-apa. Tristan, apa itu kelas Tristan? Baik, ayo jawab. Nggak apa-apa salahnya. Jadi sini aja. Tania, maybe. Guys, suara saya terdengar. Halo, halo. Agak gimana gitu suaranya tapi lumayan terdengar sih cuman agak Oh, agak kecil kah? Atau ada apa namanya? Ada noise-nya gitu? sedikit tapi sedang ada sih. Oh, oke. Bentar, kakak. Iya. Eh, aman? Aman, Tris? Aman aman aman. Oke. Thank you. Koreksinya, kalau nggak dikoreksi, ini ya teman-teman, agak nggak kadang nggak terjadi apa-apa. Banyak tanya di awal. Oke, Faris, masih ingat apa itu kelas? Tristan, mau bantu kakak apa itu kelas?
kelas Ya, um, eh, waris kelas, pokoknya apa pokoknya. eh, dipakai untuk menampung isi dari program gitu. Oh, dipakai untuk Isi dari program. isi dari. Ada yang mau berpendapat lain? Kalista, maybe? Baik. Oke. Nanti kalau kalian kebingungan apa itu kelas, ini adalah isi dari objek. Itu aja yang mudahnya. Kalau kalian mau lebih lengkap, kelas itu adalah template umum yang berisi pertama konstruktor, konstruktor, kemudian yang kedua apa? Terakhir metode, metode. Nah, ini dia ya. Jadi nanti kalian bebas mau pakai definisi yang mana. Gitu ya. Thank you, Krista. Apresiasi. Selanjutnya, teman-teman, ini dia cara kita membuat kelas. Kalau kalian mau membuat kelas nanti, kita akan membuat kelas itu sendiri juga nanti ya. Jadi tidak kita pakai library karena ada beberapa hal yang kalau kita buat secara manual dari awal membutuhkan waktu yang ilmu program yang dalam dan lama gitu. Sehingga kita melakukan aja. Nah, kemudian apa itu warisan? Warisan itu adalah ya anak ya ataupun tulang yang mana dia mewarisi semua apa yang ada di kelas parent. Oke, jadi itu warisan. Dan warisan itu yang paling penting adalah dia bisa punya properti atau metode gitu. Gimana caranya? Caranya adalah kalian kalau buat kelas biasa, cuman di dalamnya ada nama super kelasnya. Dan untuk mewarisi semua metode, kalian inisiasi pakai super atau langsung nama kelas. Gitu ya. Kedua caranya. Gitu. Ada pertanyaan terkait ini dulu? Terkait kelas sama turunannya? Ada pertanyaan? Tristan? Gila? Kania? Kak, Kalista? Kak, Ya? itu yang fungsi super itu untuk apa? Oh iya, bagus nih. Ya, jadi mana dia? Nah ini nanti kalau apa namanya? Bila ingin mewarisi semua milik kelas orang tua atau kelas parent bahasanya ya. Itu bisa pakai kata pertama super, kedua bisa langsung pakai nama orang. Toh, misalnya kan langsung, misalnya kelas orang tuanya namanya parent, gitu ya, bla bla bla. Ini belum kelihatan tulisan kata. Ini kelas orang tuanya. Kemudian nanti saat Bila ingin membuat warisannya, ternyata kelasnya namanya kelas Nabila. Nah, pertama di dalam tanda kurungnya harus ada parent, ya. Kemudian ada dua metode nanti Bila. Yang pertama pakai super mewarisi semua apa yang dimiliki, ya bahasanya properti atau harta atau dari inilah gitu ya. Kemudian yang kedua, ya harus ada self, sorry. Kemudian yang kedua, atau yang kedua itu bila bisa pakai langsung kata parent, dot, dot init, yang self. Nah, ini Bil. Kelihatan nggak? Aduh, aduh. Itu Bil ya. Jadi, aduh. Nah, ini dia Bil. Itu ya, jadi kelas Nabila. Ini kelas parentnya, di paling atas kelas parentnya. Dan saat Nabila ingin membuat kelas warisan, namanya misalnya Nabila, maka di sini harus ada nama kelas parentnya. Dan kalau ingin mewarisi semuanya, pakai super atau parent. Gitu ya. Yang mana lebih bagus, Kak? Dua-duanya ada di mana dia bagus, di mana dia nggak bagus. Cuman, kalau mau yang dinamis,
Artinya dinamis apa? Nanti saat Bilah melakukan suatu apa namanya, renovasi di kelas parent, dia mengikuti yang kelas anaknya itu, maka pakai super gitu. Oke, paham Dil? Um, Aman? um, Aman serius? Gak apa-apa kalau kalau belum paham nanti kakak contohkan. Tapi itu konsep dasarnya ya. Itu konsep dasar terkait kelas parent sama warisan. Oke? Nah, kemudian kita akan berbicara dan menggunakan ya, bicara dengan daftar. Masih ingat apa itu daftar? Itu salah satu struktur data di dalam Python ya, atau programming yang terdiri dari berbagai jenis data, termasuk dirinya sendiri. Dia dapat berisi dirinya sendiri. Itu data. Dan dia bisa diurutkan. Yang penting bisa di. Oke. Nah, kemudian di dalam daftar terdapat istilah elemen. Nah, elemennya ini diperoleh dengan menggunakan nomor indeks namanya. Dan nomor indeks yang kalau nomor indeks itu mulai dari paling kiri, nilainya dari 0. Kalau dari paling kanan, nilainya dari -1. Oke, itu yang harus kalian catat. Oke, langsung interupsi Kak ya, jangan malu bertanya. Buat kebaikan kalian dan yang bagus apa bahasanya ya, care lah gitu ya. Oke, kemudian ini dia beberapa cara kita bekerja dengan daftar. Daftar kosong, tambahkan pakai dokumen, dan untuk kemudian untuk mengecek apakah suatu elemen ada di dalam daftar, kita menggunakan in. Itu teman-teman ya. Kemudian untuk mensortir, menurutkan kita pakai metode sort. Dan untuk kasih setiap elemen pakai for. Dan men, apa, melihat gitu ya, panjang atau banyaknya elemen kita menggunakan let. Gitu, gitu ya. Sekarang kita berbicara tentang pembuatan game dengan PyGame. Sebelum membacanya, kalian harus tahu apa sih PyGame dulu ya. Jadi PyGame itu apa? Itu pustaka, teman. Ya, kalau kalian pernah dengar Turtle, itu juga pustaka. Dan kita sudah belajar pustaka standar, yaitu random time OS. Kita belum belajar OS ya. Random time mungkin Turtle kalian nggak dapet karena sudah dewasa ya. Python start dapat ya. Itu termasuk standar yang artinya apa? Standar tuh kalian tidak perlu untuk menginstalnya. Jadi dia merupakan bawaan dari Python sendiri. Itu yang dikenal dengan standar. Kalau Pygame ini bukan termasuk standar. Kenapa Kak tidak termasuk standar? Karena kompleksitas fitur-fiturnya itu banyak banget kan? Ya, banyak banget. Ya, ya apa? Sehingga kalian perlu installnya setelah Python diinstal lagi. Beruntungnya di platform yang akan kita pakai itu sudah apa namanya? Sudah terinstall Pygame-nya. Jadi kalian nggak perlu repot. Tapi nanti di bab selanjutnya kita akan menggunakan apa namanya, platform yang lebih profesional dan harap kalian siap dan yang pertama kalian sudah tahap itu yang namanya BS Code lebih profesional dan kalian akan ya itu the real programming dan dasarnya ini semua. Oke, nah kemudian ini cara kita untuk mengkonekkan atau kayak terkoneksi ke Pygame-nya. Biasa import Pygame atau from Pygame import everything. Pygame, Pygame import every itu. Everything lagi. Dan tulisnya everything. Import ini guys, bintang. Oke, itu caranya. Kemudian ya, kita harus lihat di sini ya, saya tulis sepil tadi. Analisis apa aja definisi setiap hal yang ada di layar ini. Nah, ini dapat kita bagi jadi 3 hal, sama sprite, layar, sama game. Sekarang kakak jelasin pelan-pelan ya. Dan ini udah tadi ya, space.
Apa itu sprite? Sprite itu adalah semua komponen elemen yang ada di dalam sini, yang ada di dalam ya ini, yang kalian lihat kotak biru. Dan kotak biru ini disebut sebagai scene, gitu ya, atau layar, atau screen. Kemudian nanti cara dia bergerak, ini melakukan perhitungan, dan ini juga kemudian ada nanti yang muncul dan lain sebagainya, itu behind the scene dari game. Jadi game itu dia bekerjanya kayak di belakang layar aja, ya. Nggak nampak. Tapi apa yang kalian lihat ini adalah hasil dari game. Ya, hanya ya, sebuah loop game. Oke, kemudian yang perlu kalian ketahui juga adalah kalau mungkin di matematika kita biasanya melihat di turtle lah ya, titik koordinat pengukuran ini mulai dari tangan. Nah, nanti di dalam Pygame kalian mulai 0,0 dari pojok kiri atas, yang mana sumbu horizontal adalah sumbu X yang semakin kanan semakin besar, sorry, atau ya seperti matematika pada umumnya. Tapi sumbu Y sedikit berbeda. Sumbu Y itu dia semakin ke bawah, bukan semakin negatif, tapi semakin besar. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kalian ingat. Kenapa nanti kalau ekspektasi kalian beda, kalian bisa bahwa titik koordinat itu ada berada di 0,0. Padahal enggak. 0,0-nya itu berada di sini. Ya, kalian harus estimasi. Gitu ya, teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan? Yang dulu. Ayo, tanya dulu. Tania, ada pertanyaan? Paris, Stefano, Alista, baik. Eh, Apakah terlalu cepat? Tristan, Kalista, Stefano, kalian di mana? Halo, saya nggak sendiri kan guys ya. Halo, speak up dong satu. Aman, Dil? Gimana, Fit? Kakak belum? PlayStation Ya, kenapa, Fit? Aman? aman. Oke, kalau aman, kakak lanjut. Nah, kemudian ini yang cukup pentingnya, kita masih menggunakan platform Game Pass Later-nya. Jadi nanti ukuran maksimumnya itu 500, teman-teman. Ya, jadi maksimum itu artinya kalau kalian nggak perbesar gitu, 500 kali 500 lebar kali tingginya. Kakak udah pernah coba 1000 kali 800, dia melebar gitu, tapi nggak bisa ya. Nah, jadi ya ini maksimum, tapi nanti kalian silakan coba aja ya, klik yang ini, coba, tapi agak mana gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke perintah-perintah menggunakan Pygame. Nah, jadi nanti di dalam platform itu Pygame kita tahu adalah suatu library yang bukan standar. Sehingga karena ketidakstandarannya itu ada, kenapa? Dia terdiri dari banyak sekali fitur, kompleks loh. Sehingga fitur-fitur itu, ya fitur-fitur itu kalau di dalam platform, kalau kalian nggak initiate atau aktifkan seperti ini, pasti Pygame kalian error. Jadi nanti kalau di platform, perintah ini wajib setelah import Pygame, ya, initiate. Semua package-nya itu di-initiate, diaktifkan. Supaya saat dipanggil dia, ya, nyahut gitu. Gitu ya. Kalau enggak ini pasti error gitu. Pasti. Kalau di platform. Itu ya. Nah, kemudian gimana caranya membuat suatu scene?
atau screen atau jendela kosong seperti ini, kalian dapat menggunakan pertama buat mungkin dalam variabel boleh atau langsung ya, itu pygame dot display dot set underscore move. Nah, kemudian di sini ada ukurannya. Yang jelas yang harus kalian ingat di sini perhatikan dalam kurungnya itu nggak hanya satu teman-teman, tapi dua karena nanti itu pasangan X sama Y gitu. Ya, jadi ini nggak bisa dipisah gitu. Nanti kalian biasanya kalau baru-baru ya ada X, Y-nya begini ya, mode gitu. Jadi nggak ditambah. Nah ini error. Kemudian untuk mengisi ini agak mistranslasinya. Ini window dengan suatu warna tertentu yang kalian inginkan, kalian dapat menggunakan window.yellow. Warna apa? Dan warnanya harus dalam bentuk R, G, B. Nah, sekarang kakak tanya, ada yang tahu apa itu RGB? Kakak tanya. Jelaskan. RGB itu apa? Red green blue. Ya, betul. Ya, Oh, jadi oh, betul. Betul ya, itu RGB, red, green, blue. Jadi nanti komposisi warna, kalian nggak bisa langsung menulis, misalnya kalian ingin warna hijau, green gitu. Nggak bisa langsung menulis gitu kan. Tapi kalian harus pakai RGB, yaitu tanda kurung, dan ini untuk komposisi rednya berapa, koma, komposisi greennya berapa, koma, komposisi blue-nya berapa. Angkanya ini dari berapa sampai berapa, Kak? Dari 0 sampai 255. Ya. Jadi red, green, and blue ini dari 0 sampai 255. Nah, kemudian ada juga kalau kalian mau nulis dari 0 sampai 100% juga bisa ya. Kalau 0 sampai 1,0 ini juga bisa. Maksudnya apa? Nanti ke saat kalian misalnya komposisinya maunya 60% yang merah, berarti 0,6, 70% yang green, 0,7, 80% yang biru, 0,8. Gitu ya. Jadi seperti itu. Singkatnya, kalau kalian penasaran, ini dia ya RGB itu begini. Nanti kemudian kalian menulisnya seperti ini. Tapi nggak harus ada RGB-nya gini ya. Ya saja. Cuman ini contohnya komposisi pure merah, ini komposisi RGB-nya. Rate-nya 255 maksimum, yang lainnya green and blue-nya 0. Kalau kalian mau hitam, 000 itu hitam. Completely black ya. Kalau hitam. Kemudian kalau kalian mau bereksperimen silahkan. Ya, yang jelas ya ini RGB itu nanti ada 3 angka yang harus kalian tahu. Gitu. Oke, kalian definisikan warna. Oke. Nah, itu dia. Ini dia komplit dari gimana kalian dapat import Pygame, sheet package-nya, buat warna background-nya 255, 255, 255. Ini kayaknya warnanya jadi apa ya? Abu apa gimana ini ya? Nah, abu ya. Kemudian ini pygame.display.setMode saya set ukurannya 500 kali 500 dan saya taruh di apa nih jendela yang saya set ini dengan suatu warna yang sudah saya set ini. Gitu. Oke, aman? Revano, Tristan, Paris, baik, aman? Oke, aman ya. Nah sekarang tanpa adanya suatu apa ya? Kalau kalian ingin menampilkan scene-nya itu seperti yang terlihat di sini, Bang. Ya, seperti yang ini nggak akan tampil seperti ini kalau nggak ada yang namanya loop. Itu pentingnya loop. Ya. Nah, apa loop yang sudah kita pelajari itu akan kita taruh semua di sini. Akan kita implementasikan. Kita pakai while sama ya while ya yang paling penting. For-nya nanti rasis ya. Gitu. Nah, sekarang gimana cara penggunaannya? Sebelum ke situ, aku pengen jelasin dulu terkait apa namanya tools-tools apa aja yang ada di Pygame. Jadi Pygame itu dia mandiri gitu, kompleks teman-teman. Jadi dia punya apa namanya timer tersendiri juga. Jadi
kita kalau mau buat timer nggak perlu pakai time ya. Kalian dapat menggunakan dari Pygame ya. Cuman kalau pakai time, apa modul time juga nggak apa-apa. Cuman diketahui bahwa dia punya time sendiri. Nah, kemudian klik clock, ini clock ya harusnya, clock.tick 40 artinya apa? Nah, nanti semua apa yang udah kita buat itu akan diubah ke dalam gambar, ya, akan diubah ke dalam gambar. Prosesnya begitu. Nah, kemudian ada istilah clock tick dalam kurung 40. 40-nya ini apa? Itu kependekan, panjangan dari frame per second. Yang artinya apa? Seberapa banyak yang akan kalian tampilkan dalam waktu 1 detik. Seberapa banyak pixel. Semakin besar angkanya, semakin halus, semakin mulus gambarnya. Tapi ingat, memori yang dihabiskan juga semakin besar. Gitu ya. Jadi nanti kalau pas clicker tuh 40 udah cukup sih ya. Jadi nanti mungkin si Revano iseng buat nyoba 360. Aduh, jangan ya. Jangan. Itu memori yang dihabiskan lumayan banyak. Satu kali run itu aja udah banyak banget gitu. Jadi setiap kalian nge-run itu akan ada memori yang habis gitu ya. Nah, kemudian gimana cara untuk membuat hal seperti ini ya? Nanti kita coba apa namanya buatkan jelasin ya gimana cara untuk melakukan membuatnya. Pertama begini dulu deh ya, begini dulu. Kemudian sekalian aja ya dengan itunya, dengan kartunya langsungnya dengan sprite-nya supaya nggak terlalu lama juga. Nah, sekarang gimana cara kita membuat sprite seperti ini? Itu pertanyaan yang bagus ya. Kemudian tanya demikian. Nah, ini dibuat hampir sama konsepnya seperti buat objek, yaitu kita harus membuat kelas. Yang kelas itu punya beberapa metode yang semua kelas yang akan kita buat itu adalah turunan dari kelas yang ada di Pygame. Sehingga ada beberapa metode mungkin yang kalian kurang familiar. Nanti kakak jelaskan apa fungsinya. Oke? Nah, ini dia yang tadi maksud kakak ya. Pertama, ada perintah nanti. Saya ingin membuat apa namanya? Properti rectangle. Nah, rectangle. Kenapa harus rectangle? Kenapa harus segi empat? Jadi, di dalam Pygame itu mengasumsikan bahwa semua objek itu dalam bentuk segi empat. Jadi, apapun itu. Sehingga kita kebanyakan pakai rectangle gitu. Nah, rectangle ini misalnya kakak namain rectangle aja. Ada perintah nanti di Pygame yang membuat itu. Perintahnya berbunyi pygame.rect. Ini artinya apa? Tolong buatkan saya segi empat pada titik ini dengan lebar segini, tinggi segini. Oke? Saya ulangi lagi. Tolong buatkan segi empat pada titik ini dengan lebar segini dan tingginya segini. Begitu. Itu yang pertama. Nah, sekarang rectangle-nya udah jadi nih. Misalnya gitu. Ada istilah dot draw, teman-teman. Nah, dot draw ini yang mewarnai rectangle atau yang mewarnai segi empat yang udah kalian buat ini. Makanya di sini ada perintah pygame.draw.drag. Tolong warnai segi empat. Ini top warna segi empat ya bunyinya. Tolong warnai segi empat. Yang mana segi empatnya itu nanti taruh di main window screen yang udah saya buat. Kemudian warnai dengan ini dan segi empatnya itu adalah rectangle yang udah saya buat. Jadi itu perintahnya. Ini objek yang akan diwarnai, ini warna objeknya, dan ini tempat kita mewarnai. Oke? Paham? Ada pertanyaan dulu? Bila, Faith, Kania, Stefano, Faris, Kalista, Tristan, silakan. Nanti sambil kakak jelasin ya kodenya. Nah, oke, ada pertanyaan dulu tapi? Tidak, Kak.
Tidak? Oke, kalau nggak ada, kakak lanjut. Nah, sekarang kita ternyata dapat men-setting huruf juga ya di Pygame. Perintahnya apa? Nanti kalian buat variabel yang isinya yaitu huruf itu ya. Misalnya di sini namanya main font. Ya udah perintahnya cuma gini teman-teman. Pygame.font F yang kedua besar. Nah, none ini adalah defaultnya. Kakak nggak tahu jenis defaultnya itu apa, cuman none aja lah gitu ya. eh nggak tahu ya defaultnya itu apa. Dan ini ukuran yang kalian mau silahkan. Ini dijadikan sebagai ukuran default nanti. Kalau kalian mau 50, 60, 50 silahkan. Kemudian ingat bahwa semuanya itu nanti kita kayak dijadikan gambar ya. Sehingga ini yang sudah kita buat, font ini juga termasuk dalam ya, sehingga ini dalam topik. Mungkin kalau kalian pernah dengar istilah ini mungkin akrab ya. Kita perlu merendernya supaya lebih smooth, lebih halus gitu. Jadi di sini perintahnya bilang ya, pertama tolong buatkan ya atur font atau buat objek font namanya main font. Kemudian tolong buatkan tulisan ya tulisan yang dia disimpan dalam variable caption. Tulisan itu apa? Tulisan itu berasal dari font yang saya haluskan. Nah, teks ini adalah tulisannya nanti. Apa mau kalian, misalnya nama kalian sendiri, Alista, Nabila, Tristan, Tania, gitu. Bebas ya. Kemudian taruh ini yang mengizinkan render ini. Kalau dia false nanti dia nggak ada gunanya ya. Jalan tapi nggak ngapa-ngapain. Jadi harus terus ya. Kemudian ini warna tulisannya maunya apa ya. Tetap dalam RGB. Nah, kemudian ada istilah dot bullet. Nah, dot bullet ini ngapain? Dot bullet ini kayak menempel ya. Jadi dia akan menempel apa yang udah kalian buat di dalam ya koordinat mana kalian maunya. Contohnya di sini kita kan sudah punya nih ya. Kita sudah punya yang ini nih, caption sama main window. Nah, tolong dia bilangnya begini. Tolong tempel di main window caption yang udah saya buat, tulisan yang udah saya buat pada koordinat ini. Kalau lagi nih, main window-nya ini dan tulisannya dalam bentuk nanti apa namanya ini sudah kita buat objeknya dan tulisannya tolong ditempel pada koordinat gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu penggunaannya. Apa? Video tablet dan font. Oke. Nah, kemudian ada istilah kelas area mungkin di kelas area ini terdiri dari konstruktor sama metode. Yang mana konstruktornya nanti luas, kemudian warna isi segi. Kemudian di metodenya memasang warna, menggambar segi empat, dan membuat frame. Kakak langsung aja ke titiknya ya, supaya kalian nggak untuk Oke, jadi tugas yang pertama, program template game dengan latar belakang berwarna dan implementasikan kelas area. Sekarang, kakak, bentar ya. Bentar, kita siapin dulu. Oke, ini dia teman-teman. Jadi, eh, kalau kalian lihat di sini, eh, tugasnya pertama program template game dengan latar belakang. Kalian udah lihat teman-teman?
Lihat kan ya? Ya, sudah Kak. Oke. Pertama, program template game dengan latar belakang berwarna. Kemudian implementasikan kelas area. Oke, sekarang ini kodenya ya. Oke, pertama ya di sini belum pakai ya. Pertama, import Pygame. Kalau kalian dapat menggunakan perintah kita akan bilang Pygame import everything. Bebas ya kalian mau yang mana. Cuman kalau ini syaratnya kalian harus tahu dulu perintahnya apa aja di Pygame. Gitu. Kemudian initiate. Nah, maka buktikan kalau nggak di initiate ya semuanya akan error. Di sini pertama yang akan error pasti ya pygame.display. Kalau kalian lihat, nah benar kan? Baris ketujuh pygame apa modul object has no attribute display. Padahal kita sudah import pygame-nya. Jadi dia bilang, oh pygame ini nggak ada attribute display. Lah kenapa? Karena kita belum initiate dia ternyata. Ya, itu tuh. Kemudian buat background-nya sini supaya apa ya hijau aja ya hijau supaya kalian tetap gitu ya hijau itu eh, zero kemudian saya suka hijau yang komposisinya begini aja deh. Nah kemudian ini main window supaya nggak bingung kita main jendela aja jendela juga jendela oke. Nah sekarang buat jendelanya jendela sama dengan pygame.display.setMode ini ukurannya gitu ya. Kemudian jendela fill dengan warna hijau. Hijau. Nah, itu. Kemudian kita buat apa? Ini nanti dulu kita jelasin ya. Sekarang kita langsung ke sini. Ini yang penting teman-teman. Jadi ini udah jadi ya, ini udah tapi kalau nanti ini udah jadi, kemudian kalian run, apa yang akan terjadi? Lihatkan apa yang akan terjadi. Kalau kalian penasaran, dia nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena belum ada loop ya gitu. Jadi dia kayak ya udah ini behind the scene-nya tapi dia kayak merancang sih. Jadi itu pentingnya loop. Sekarang kita disuruh membuat apa namanya kelas areanya. Benar nggak sih? Kelasnya ini template game dengan latar belakang berwarna. Oke, mengimplementasikan kelas area. Oke, sekarang kita buat kelas areanya. Ya udah, kelas area ya, kelas area. Nah, kemudian kenapa tadi kakak bilang bahwa ini kebanyakan apa eh, apa banyak metode mungkin yang baru, nah itu berasal dari Python. Seperti yang ini, rect. Padahal rect itu ya langsung perintahnya begini ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kelas-kelas kalian sudah didominasi oleh Python. Gitu. Dan perintahnya ya udah kelas area atau kelas apapun yang kalian mau namanya, def double underscore init self. Nah, kemudian x sama dengan nol, y sama dengan nol. Ini adalah eh, titik apa koordinat default. Nanti kalau kalian nggak tentukan ini, dia nggak akan error di, di apa, saat membuat objeknya. Dan ini ukuran apa namanya? Objeknya nanti panjangnya 10, tingginya 10, kemudian colornya buat aja non dulu. Kenapa non kak? Karena nanti kita akan coba membuat beberapa color di sini. Ya, kenapa nggak dispesifikan? Karena kita nggak masih belum tahu. Jadi dibuat aja non dulu. Oke, gitu. Kemudian buat properti self.rect buat rectangle pada koordinat ini ukurannya segini atau segi 4 gitu ya. Kemudian properti self.color dengan color. Nah, di sini makanya non ya. Jadi nanti kita kalau mau mengisi color pakai ini, cuman non dulu. Nah, kemudian ini ada metode color ya. Iniin supaya kelihatan. Color ini ngapain? Dia bilang self.new color. Ini dia akan seolah-olah nanti kalau kalian mau menambahkan suatu color yang berbeda atau warna yang berbeda, panggil aja ini
dia akan mengisi warna itu dengan warna yang kalian tambahkan di sini. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, kemudian ini depth fill. Apa depth fill ini? Dia menggambar ya, yang udah kakak jelasin tadi. Kemudian eh ini kita ganti tanda error jendela. Kemudian outline ini supaya apa filenya agak kece dikit lah itu. Kita tambahin outline ya, outline-nya ini garis apa? Self, frame color, thickness. Frame color-nya apa? Frame color ini nanti kayak ya garis outline-nya, sorry, bukan outline-nya. Ya garis outline sih ya bahasanya. Jadi dia bilang, tolong gambar suatu segi empat juga di dalam jendela, jendela dengan frame-nya begini. Kemudian di, ditaruh di persegi yang udah saya buat. Jadi ini kan ada kotak begini. Dia bakal menggambar segi empat itu dengan thickness yang ditentukan. Jadi kayak nanti begini lah. Di pinggir-pinggir ini warna yang. Nah, kemudian all light point ini kita akan berbicara nanti. All light point ya, kita keep dulu aja. All light point-nya, supaya kalian nggak bingung. All light point. Nah, itu dulu ya teman-teman. Jadi di part satu kita disuruh untuk apa namanya? Ya ini program template game dengan latar belakang berwarna, implementasikan kelas area. Gitu ya, itu di part satu. Nah, sekarang kelas areanya itu kan udah jadi teman-teman. Ya, ini belum bisa kita buat sebagai apa namanya? Bisa sih udah bisa kita buat objek, cuman belum ada tulisannya. Jadi kita perlu membuat suatu eh, apa, kelas lain atau turunan yang merupakan turunan dari kelas area ini. Gitu, teman. Dan itu ada di part 2. Nah, dia ya. Oke, teman-teman. Itu dulu untuk part satunya ya. Jadi kalian harus ini dulu ya. Buat ini sampai sini dulu ya. Kita akan berbicara collect point nanti ya. Ini belum terpakai. Oke. Nah, ini apa namanya? Udah ini tadi ya. Terlalu banyak yang harus direvisi kalau nampilin codingan yang udah jadi tadi. Jadi maksudnya itu ini kan nanti masih ada banyak sekali tambahannya, teman. Jadi tadi kakak revisi dia awalnya complete pas clicker jadi yang part satu itu. Jadi dipilih-pilih kayaknya yang mana. Gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan terkait ini dulu. Jadi kalian sekarang tulis dari sini sampai sini aja. Saya kirimkan. Nah, nah itu dia bentuk. Silakan kalian tulis itu dulu. Nanti kalau sudah selesai, kabar kakak ya. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti cukup ya dari kakak. Part satu, ayo silakan kalian share screen. Buat itu dulu. Aduh, lama banget. Ayo teman-teman. Buat itu dulu. Nah ini baru part satu loh teman. Ya. Jadi kalau 3 part kayaknya, waduh. Kak, tadi screenshotnya kirim di mana? Di chat Zoom. Oke. Share screen guys. Share screen.
Said, Bila, Pano, silakan share. Tanyakan kalian ini dulu ya. Di part 2-nya luar biasa nanti banyaknya. Dan kalian ya udah ini ya. Gimana? Ada pertanyaan saya Pano? Said, Nabila, Tristan mau bertanya? Belum, Kak. Belum? Oke, kita lihat. Warnanya nggak harus sama ya, teman. Kalian kreasikan aja warnanya ya. Dan nanti tampilannya nggak langsung seperti di gambar itu ya, teman. Itu di part 3 nanti bisa begitu. Kalau di part 2-nya, kita masih klik gimana proses dari tulisan kliknya ke sana kemari gitu. Udah, Paris?
Kalau udah istirahat dulu ya, silakan aja, nggak apa-apa. Oke, kita istirahat 5 menit ya. Tania, aman Tania? Aman, Kak. Serius kan, aman? Ya, Oke, Paris, Tristan masih. Kalista aman? Aman nggak? Oke. Rek, bukan reak, bukan rek, Pit. Rek, rectangle, bukan itu reaction kayaknya nanti jadinya. Nah, itu bukan R-nya besar, R-nya besar kalau yang. Nah, kalau React itu ada buat ini, apa namanya? Library tingkat tinggi itu ya, buat membangun website. Nah, tapi katanya mau reaction ya. Bill aman Bill? Kak, Revana isi. Oh, iya ya. Iya Panu, silakan. Aman aman. Nanti kakak kasih kode. Aduh kakak. Wah. Iya Panu, silakan. Sian. Revano sedang gak enak badan. Kalian juga kabari kakak ya. Dia oh Senin udah masuk kuliah berarti ya. Senin udah masuk kuliah berarti. Cepet ya, tanggal 2. Saya nggak mute ya. Sorry guys, sorry.
Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? 2 menit lagi. Teman. Gimana teman-teman? Aman? Oke, kalau aman, let's go. Kakak jelasin dulu. Boleh stop share semuanya? Saya jelasin dulu teorinya. Tristan kayaknya masih minum ya. Oke, kita tunggu Tristan. Oke. Wah, sekarang let's go. Nah, ini dia. Yang part 2. Sekarang kita berbicara sprite kartunya. Nah, jadi yang tadi itu kita sudah membuat kelas parent, teman. Nah, kenapa kita perlu membuat kelas parent? Kenapa nggak langsung membuat eh, kelas yang tadi itu sebagai apa namanya isi dari kartunya nanti? Nah, ada beberapa pertimbangan ya. Jadi kalau semuanya nanti kalian kayak kelas area tadi itu dijadikan kelas kartunya, nanti saat kalian ingin mengembangkannya, misalnya ingin menambah kartunya dan merenovasi atau berinovasi di gamenya, kalian perlu merekonstruksi teman-teman dari kelas utamanya. Kalau kalian buat dia dalam kelas-kelas terpisah, seperti yang akan kita lakukan ini, itu apa ya? Lebih mudah gitu ya bahasanya. Lebih mudah. Tapi sah aja, sah-sah saja sih kalau kalian buat itu dalam. Tapi sekarang kita coba membuat kelas turunan atau warisan dari kelas area tadi. Nah, namanya apa? Kelas label ya. Jadi namanya kelas label. Yang mana di sini nanti dia adalah segi empat berwarna yang ada labelnya, ada tulisannya. Ya, itu tulisan eh, nanti kalian lihat ya. Nah, kemudian kelas label ini terdiri dari apa aja? Yang jelas ini adalah turunan atau inherit ya, turunan dari kelas area. Kemudian dia punya konstruktor. Kalau nanti kenapa perlu konstruktor? Karena kita akan menambahkan properti baru. Kalau nggak ada properti sama sekali persis sama seperti kelas area, yang ngapain ya kita nambahin kelas? Apa membuat kelas inheritance? Di sini nanti dia punya konstruktor properti baru dan metode baru, yaitu menempatkan teks, kemudian menampilkan segi empat atau seperti itu, ya. Nah, kemudian kita bekerja dengan font lagi. Kita buat font satunya ini ya, kodenya sama nanti font satu atau apapun, font utama boleh. Ini tadi apa? Membuat objek ya, objek font dengan ukuran default yang kalian inginkan. Nah, kemudian ada perintah yang satunya lagi kalau kalian ingin menspesifikasi, ya menspesifikkan jenis fontnya apa, kalian dapat menggunakan perintah font juga sama dengan atau apapun namanya. Perintahnya sama yang jelas. Pygame.font.sys font.
Dan di sini biasa pakai Verdana, kalian mau pakai Times New Roman dan lain sebagainya. Dan ini kalian setting warnanya sweeping. Kalau nggak di setting, nanti dia mengikuti ini. Sorry, kalau nggak di setting nanti dia error ya, teman. Karena ini nggak tersambung sama yang di sini. Gitu. Oke, jadi ini ada dua ya. Kalau kalian mau mati ini silakan, mati ini silakan. Jadi mati dua. Ya. Nah, kemudian ya kita setelah membuat eh, tulisannya, jenisnya apa, jangan lupa di render. Kemudian tulisannya maunya apa? Ya, buat dia dalam objek namanya image. Kenapa image? Lagi-lagi ya bahwa semuanya akan visualisasikan. Jadi nanti kita perlu merendernya sehingga ini bisa terbilang adalah suatu image. Ya, gitu. Nah, sekarang ini dia ya. Jadi nanti ada ingat koordinat X sama Y ya. Nah, kemudian nanti ada istilah shift X sama shift Y. Nah, ini pergeseran yang ingin kalian lakukan. Jadi nanti ini perlu karena apa? Karena nggak mungkin menulis kliknya dari titik yang sama. Nah, Kak, kalau nggak mungkin menulisnya dari titik yang sama, yaitu X, Y, berarti kan saya tinggal ubah angkanya. Nah, itu nggak fleksibel. Sehingga dibuat dia dalam variabel pergeseran, yaitu shift X sama dengan shift Y. Gitu, agar lebih mudah lah bahasanya gitu. Karena nanti kalau kalian pakai angka, repot nanti kalau kalian memperbesar jendelanya saat kita menggunakan gamenya di VS Code. Ya, kalau kalian ini. Gitu, teman. Dan ini lebih mudah. Nah, ini tampilan yang ingin kita buat. Jadi label klik, 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 klik ini. Kemudian ini tadi udah kalian buat di kelas parents yang warna biru ini. Ya, kemudian ini sekarang akan kita buat. Hari ini. Ya, oke. Nah, nanti untuk memasang teksnya, kita buat metode set text atau setting text gitu ya. Kemudian menggambar kartu di while loop-nya nanti ini pakai dot draw namanya. Nah, dot draw ini isinya apa? Nanti isinya apa ya? Dia akan membleach ya sebenarnya, tapi dinamakan draw. Dia akan menempel. Isinya begitu. Jadi kalian bebas nanti mau membuatnya metode tempel atau draw bebas. Kalian prefernya yang mana? Nah, kemudian ini dia gimana cara kita menampilkan label klik ini secara acak. Sorry, pada kartu acak. Kartunya nanti 1 sampai 5 maksimal yang bagus itu ya. Aku sarankan. Kemudian di sini contohnya 4. Ya udah. Jadi ini kita memerlukan random dari 0 sampai 3. Kenapa dari 0 sampai 3? Ada yang tahu? Kenapa nggak dari 1 sampai 4? Ada yang tahu? Karena kita akan membuat ini dalam list nanti. Jadi alat bantu kita kayak pengumpulnya itu nanti list. Kita belum pakai alat yang lebih canggih, kita pakai list dulu ya. Ada yang lebih canggih dan konsep dasarnya adalah list. Nanti itu di PS. Nah, kemudian ini dia untuk mengiterasinya nanti buat list kosong, kemudian masukkan jumlahnya 4 dan pasang nilai awal X atau titik awal dari apa namanya kartunya gitu ya. Dan iterasi for I in range number of cards yaitu 4. Maka tolong buat kartu kuning. Ini bukan pemain main bola ya. Ini kartunya memang warna kuning gitu tadi yang kalian lihat. Baru pada titik yang sudah kalian tentukan dengan lebar W dan tingginya H. Kemudian yang kedua adalah pasang label klik untuk kartu. Nah, nanti eh, ya nantilah lihat ya. Kemudian menambahkan kartu ke list kartu. Jadi ini kita membuat satu persatu kartu, kemudian ditambahkan ke list kosong ini maksudnya. Kemudian menambahkan koordinat. Kenapa koordinat X-nya saja yang ditambahkan? Kenapa enggak Y-nya? Karena kan kartunya begini nanti ya, berjejer gitu, bukan ke bawah. Jadi ini ini X, ini Y. Jadi nggak mungkin kita tambahkan Y-nya, tapi tambahkan X-nya saja. Gitu. Ya, gitu tuh. Apa
X-nya saja. Oke, nah sekarang gimana cara melakukan itu? Sekarang untuk melakukan itu, ya apa namanya? Pertama kita coba munculkan label pada kartu acak, ya. Ini perintah-perintah yang akan kita pakai. Kemudian tampilkan label untuk jumlah waktu tertentu, ya. Jadi nanti kayak begini ya tampilan di part satu ini begini teman-teman. Belum bisa diklik karena event kliknya belum bisa kita proses malam ini lah gitu ya. Jadi nanti ada gini-gini lah gitu ya, gitu. Nah, kemudian tugasnya yaitu buat kelas turunan, membuat 4 atau 5 set kartu program penampilan label klik dari kartu acak, pilih jumlah frame optimal. Oke, sekarang kakak tunjukkan caranya. Nah, sekarang, eh aduh, gitu ya. Sekarang kakak tunjukkan caranya, teman-teman. Pertama, import Pygame. Oke, import Pygame. Kemudian, kita juga perlu nanti from random, import, kalau nggak salah udah nih, tapi kakak ini aja deh, random. Ini kita perlu yang dua ini nanti. Tapi kalau time mungkin masih belum ya, tapi nggak apa-apa dihidupin aja. Itu ya. Kemudian sekarang kita buat objek waktu dari Pygame. Ini tambah ini guys. Main gitu ya. Jadi yang ini clock namanya sama dengan pygame.time.clock gitu ya. Ini udah jadi. Kemudian yang ini sekarang dihidupin. Nah, ini apa Kak? Ini apa sebenarnya Kak? Oke. Jadi ini nanti sebenarnya akan berguna saat di pertemuan kedua. Cuman kakak jelasin sekarang aja supaya nanti lebih singkat ya kak menjelaskannya. Jadi ini fungsinya apa teman-teman? Jadi ini fungsinya metode untuk mengecek pada titik mana di screen itu yang Anda klik. Nah ini metodenya, yaitu depth collide. Kalian juga nggak menulis ini sekarang. Depth collide point, self, x, y. Kemudian return self.right.collide point, x, y. Gitu. Kemudian, nah ini yang konsentrasi kita sekarang. Oh, my bad. Ternyata, hmm, kok nggak ada properti barunya ya? Apa game yang sakit? Kayaknya game yang berbeda berarti teman-teman. Ya. Kayaknya shooter game deh. Nah, sekarang tadi saya miss berarti teman-teman. Saya bilang akan menambahkan properti baru, ya. Tapi ternyata enggak ya. Kita menambahkan metode baru. Jadi metode baru yang nggak ada di kelas di sini. Jadi nanti kalian buat kelas label, ini turunan dari area. Kemudian depth set text, ini metode barunya. Dia akan nanti teks apa yang akan di apa setting, font size-nya default 12, color-nya black. Kemudian self.image ya, buat dia dalam image atau apapun lah namanya. Cuman image lebih ya keren lah mungkin ya. Pygame.font.sys Verdana. Ini kalau kalian mau, kalau nggak mau juga Times New Roman, Arial juga boleh. Dan setting pakai font size yang udah saya sebutkan di sini. Tapi nanti kalian boleh juga apa namanya mengaturnya di default ya. Bukan default tapi sekeinginan kalian. Kemudian di render yang jelas ya. Teksnya apa, true rendernya, kemudian text colornya warna apa di sini defaultnya. Kemudian di draw. Nah, di draw ini artinya dia membelit ya sebenarnya. Cuman di sini tambahin metode fill dan dia nggak hanya membelit. Belit lagi. Menempel. Jadi kalian boleh menamakannya yang berbeda teman-teman. Nggak harus apa namanya belit gini. Nggak harus draw gini. Tempel juga boleh. Warnai dan tempel juga boleh. Yang jelas saat kalian melakukan metode draw jangan lupa di shift dengan pergeserannya itu 0 untuk dari sumbu X dan Y-nya. Perintahnya kemudian self.fill dengan color yang sudah saya setting di sini.
self.fill, eh, self.fill. Nah, yang ini color yang udah saya setting di sini. Kemudian ya udah jendela dot bullet apa namanya? Tolong tempelkan image ini pada koordinat X dan Y. Ini dia koordinat X dan Y. Nah, self.rect.x ini dia kayak apa ya? Men- eh, eh, menentukan koordinat sumbu X dari objeknya. Itu. Ini ya, ini perintah ini langsung dari Pygame. Kemudian ini berdasarkan sumbu Y-nya. Kenapa perlu dijumlahkan ya? Karena tadi ya, kita nggak mungkin menaruhnya di titik yang sama dan ini lebih fleksibel. Nah, kemudian di sini nanti kalian boleh membuat beberapa warna. Di sini udah disediain. Kalian mau ini copy aja, silahkan ya. Kemudian di sini 6 kita buat list kosong ya, atau kalian dapat menggunakan perintah list juga. Cuman Kak senangnya begini sih ya, lebih simple aja. Number of cards 4 dulu kita coba, kemudian X awalnya di titik 70. Jadi nanti kita udah punya screen 500 kali 500. Jadi nanti X-nya berarti di sekitar sini X-nya ya. Gitu. Kemudian kalian perhatikan di sini untuk setiap sesuatu di dalam 0 sampai 4 itu artinya 0, 1, 2, 3 ya. Tolong buat kartu dengan dari kelas label yang mana koordinatnya pertama di 70. Y-nya di 170 berarti di sekitar sini nanti. Nah, ini kartu pertamanya ya. Ukurannya 70, lebarnya berarti begini, tingginya 100. Nah, begitu. Warnanya kuning. Mana warna kuning saya? Bentar. Warnanya kuning. Kuning. Kuning lah intinya ya, teman-teman. Ya, ini nih. Warnanya kuning. Kemudian kasih outline. Outline yang udah kita buat di mana? Yang ini ya. Outline-nya saya hapus jadi. Yang ini yang udah kita buat di sini. Kasih outline. Setelah dikasih outline, warnai outline-nya dengan warna biru. Kemudian 10-nya apa? Ketebalannya itu 10. Ya, 10 pixel. Kita pakai pixel ya. Kemudian di card itu tolong tambahkan tulisan klik dengan ukuran 26 font size-nya. Nah, kalau kalian nggak nulis font size di sini, misalnya kalian males gitu ya menulisnya. Nah, ini udah nggak error juga tuh. Karena default-nya itu adalah 12 nanti. Cuman terlalu kecil ya. Jadi ya kalau bisa tambahin lah gitu ya ukurannya. Cuman itu kayak ya siapa tahu dalam kalian mau bereksperimen gitu ya. Nah, kemudian kartu yang kalian buat tadi tambahkan ke list yang sudah saya buat di awal. Kemudian sekarang X-nya itu untuk I sama dengan 0. Sekarang untuk I sama dengan 1, ya udah ya. Ya berarti awalnya ke sini, sekarang ke sini karena X-nya kan ditambah 100 ya. Jadi ini jarak dari apa namanya sini ke sini itu adalah 100 pixel. Gitu teman-teman ya. Sini ke sini 100 pixel, pixel ya cukup ya. Hanya 4 soalnya. Gitu. Nah, kemudian ini part yang paling penting. Saya udah panggil di atas. Wait equals to 0. Yes. Jadi waktu tunggu sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa lihat dia bilang while true atau selama benar. Jadi dia akan terus berjalan ini ya. Kalau nanti wait-nya sama dengan 0, udah benar. Berarti jalankan ubah dia menjadi 20. Nah, sekarang 20 ini apakah detik atau menit? Nggak mungkin menit ya. Ya, ini teman-teman. Ini adalah detik ya. Tapi tepatnya sih sebenarnya ya. Ini bukan satuan waktu teman-teman. Jadi ini angka biasa 20 ya. Jadi kayak counternya lah nanti. Counter dari loop. Gitu. Bukan counter dari loopnya. Counter dari if else-nya gitu. Kemudian wait sama dengan 20. Kemudian buat objek click.
yang akan saya random dari 1 sampai number of cards-nya. Number of cards-nya itu adalah 4. Nah, pertanyaan kakak adalah, kenapa teman-teman? Kenapa saya merandom dari 1 sampai 4, padahal kartunya itu tadi dari 0 sampai 3. Nah, kenapa? Kenapa nggak 0 sampai 3? Ayo, ada yang bisa bantu? Karena, karena, halo? Karena guys, ya, karena kalau klik ini kita menurut objek apa ya bahasanya. Jadi kita bukan menurut indeks, teman. Jadi indeks itu akan dipakai saat kita berhubungan sama listnya. Nah, sekarang kita berhubungan bukan sama listnya, tapi jumlah kartunya toh. Ya, bukan sama listnya. Gitu. Makanya dari 1 sampai 4, bukan dari 0 sampai 3. Itu. Bisa nggak dari 0 sampai 3? Bisa-bisa aja sih. Karena jumlahnya juga 4. Bagaimana ini? Oh, ini. Bisa-bisa aja teman-temannya. Cuman kayak nanti, apa ya? Eh Ya, bisa-bisa aja sih ya sebenarnya. Bisa-bisa aja. Kalian mau dari 0 sampai 3 juga nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Kemudian di sini for I in range number of cards berarti 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang ini dia. Tolong kartu ke I atau pertama gitu ya, indeks ke 1 diberikan warna. Nah, ini warnanya nih. Warna kuning ini guys ternyata. Ya, gitu. Kemudian if, katanya if ya. Ya, if kalau nanti ini saya perbesar dulu supaya lebih ini ya. Nah, ini if ya, kalau I tambah 1 sama dengan apa nomor acak ini. Nah, kenapa perlu ditambah 1? Karena range dari range 4 itu mulainya dari 0. Sehingga kita perlu menyesuaikan dengan range dari 1 sampai 4. Gitu. Jadi ditambah 1 lagi. Maka kalau dia sama nomornya, maka tolong, tolong banget nih, aduh, banget lagi. Tolong ya, kartu tersebut di, nah, draw ini apa? Balik lagi ke sini guys. Draw ini diisi dengan warna yang sudah saya setting, yaitu warna kuning. Pada pergeseran, nah, draw 10,40. X-nya digeser 10 pixel, Y-nya digeser 40. Artinya apa, guys? Artinya, aduh, ya begini, guys. Aduh, oh my God, mana nih, guys? Nah, artinya gini, guys. Ya, jadi yang awalnya kalau di 0,0 berarti di sini. Nah, sekarang digeser ke bawah. Digeser sedikit ke sini. Kemudian yang awalnya 0,0 geser 40. Nah, jadi seolah-olah nanti di sini. Tulisannya itu di sini. Iya benar. Kemudian selain itu tolong isi dengan warna kuning. Dengan warna yang sudah saya setting. Begitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selainnya, artinya apa selainnya? Kalau weight-nya tidak sama dengan 0, apa namanya? Ya, tidak sama dengan 0, maka tolong dikurangi 1 supaya dia berkurang. Kemudian, apapun perubahan yang saya lakukan, tolong diupdate, diperbarui. Kemudian, ini jumlah per second frame yang ingin saya tampilkan itu 40. Nah, sekarang saat saya run, apa yang akan terjadi teman-teman semua? Kita lihat ya. Wait, nggak begini. Ini yang akan terjadi. Tara, nah gitu guys. Jadi sekarang dia bergerak-gerak. Nah, yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Jadi sebenarnya tulisan klik ini teman, bukan satu ya yang bergerak, tapi mereka itu ditulis ulang. Dan kenapa bisa eh, dia kayak apa ya? Terhapus, tertulis lagi, terhapus tertulis lagi. Karena kita mengupdate setiap
perubahan. Nah, ini nih kakak contohkan ya. Bukan dicontohkan. Kakak perlihatkan kenapa bisa tertulis apa namanya? eh, apa? Bukan satu kata kliknya. Misalnya kakak perbesar fontnya jadi 50 atau 40 lah. Jangan berlebihan. Kemudian warna hijau nggak terlalu kelihatan. Kita ubah pakai warna apa ya? Apa guys? Warnanya maybe ini aja deh. 255, 255, 255, 255, 255, 255. Sekarang kalian lihat guys. Nah, tulisan kliknya itu sebenarnya dia itu tetap ada teman-teman. Ya, saya geser sedikit supaya kalian lihat ya. Jaraknya jangan 100 pixel. Mana? Kita pakai 200 aja. 200 pixel. Nah, ya. Kemudian kita geser tulisannya supaya kalian lihat. Mana dia? X-nya di 40 juga deh. Nah, guys, ya. Seperti yang kalian lihat di sini, semuanya ada tulisan apa saat dia terpilih. Kan ini nomor kartunya nih. Nomor satu, warna merah. Mana warna merah? Satu, dua, tiga, empat. Nah, logika IP tadi bilang, kalau nanti kalau nanti angka acak tersebut sama dengan nomor kartunya, tolong berikan tulisan klik. Nah, di sini kartu pertama sudah ada tulisan kliknya. Nah, ternyata dia itu ditimbun, teman-teman, bukan terhapus, ditimbun, ya. Yang harus kalian kakak ingin jelaskan ke kalian. Jadi bukan satu tulisan yang berpindah ke sana kemari, guys. Tapi itu ditulis ulang. Nah, Kak, kok bisa sekarang tampilannya kayak tulisan kliknya itu berpindah ke sana kemari? Karena ada update-nya. Kita mengupdate setiap perubahan yang dilakukan oleh loop-nya. Gitu kan, teman-teman. Canggihnya loop. Oke? Paham? Sampai di sini? Kemudian kalau kalian mau menambah kartu, boleh. Silahkan juga ya, tambah. Gimana caranya, Kak, nambah kartu? Dan ini tambah aja nih. Number of cards misalnya 7. Cuman kebanyakan sih. Ya nanti begini, guys. Nah, gitu. Cuman ya ini yang kalian harus ubah juga ini nanti. Oh iya, udah ya. Gitu guys, ada pertanyaan? Gimana? Ini nanti kakak fotoin atau mau dikirim langsung kodenya teman-teman. Tapi takutnya kalian kalau nggak kirim kodenya, kalian nggak mereview. Itu aja yang kakak takutkan. Ya, gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Faris, Kania, Tristan, Kalista, Bila, Ait? Silakan tanya dulu. Nah ini baru part satu teman. Kodenya udah 72 baris. Masya Allah. Ayo teman-teman. Part 2-nya, kalau rame berarti ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan guys? Ah guys, speak up dulu. Gimana, gimana? Mau nanya sesuatu? Silakan. Ini mau dipoto atau mau dikirimkan langsung? Nah, nanti saat presentasi, kalian harus jangan jelasin per baris kode ya presentasinya guys. Tapi jelaskan per part. Misalnya ini part untuk membuat screen-nya. Ini part untuk membuat kelas ininya. Nah, yang penting yang mana aja. Saya di sini menaruh color, fill. Jangan kayak dari sini ke sini satu-satu. Jangan. Itu bored, ya, membosankan. Gitu, teman-teman. Jadi, ya, nantilah kita ada sesi presentasi dan kakak akan ajarkan. Oke, ada pertanyaan?
Speak up teman-teman. Nggak ada nggak? Gak ada. Tristan nih, Tristan kayaknya nih. Gimana Tris? Nih Kak kirimin ada aja berarti kodenya teman-teman. Gimana? Ya udah untuk pertama ini kalian nggak usah repot nulis dulu ya. Silakan. Tapi kalau kalian mau nulis, eh mana di ini. Tapi nanti di part 2-nya banyak banget tambahan ya. Gak banget sih ya, banyakkan logika di part. Oke, gimana? Ada pertanyaan guys? Aduh ini kalian nggak meninggalkan saya. Halo guys, guys. Gimana? Ada pertanyaan Tris? Kalista, Kania, Nabila, Faith, Belum. entah terdiam kenapa? Merenungi atau kalian, kalian menyesali masuk pemrograman? Gimana Faith? Mengantuk dan juga ada pertanyaan satu. Yang mana? Shift Yang ini mana? Silakan. gunanya apa? Yang mana? Shift Yang underscore X dan Y itu. Yang oh Y tiga yang enam. ini. Yang ini Ya, gunanya apa? sama. Oh gunanya, ini kayak menggeser. Jadi ini kan ya. Jadi Oh, di sini kan eh eh, Faith apa namanya? Apa sih? Menggambar kartu gitu ya. Menggambar kartu. Nah, nanti kalau nggak ada titik pergeserannya, dia akan menulis di kartunya ini misalnya kartunya. Menulis di kartunya itu dari titik X sama Y yang diberikan. Contohnya di sini. X-nya kan di sini apa? Ah ini 7 misalnya yang paling awal 70,170. Berarti nanti kan ini screen-nya mana ini saya ini screen-nya nah, karena bagus banget nih ya. Nah, kemudian ini 70 itu kan sekitar di sini, 170 di sini. Nah, kartu pertama akan digambar tengah-tengahnya banget ya, teman-teman. Tengahnya banget itu eh bukan tengah-tengahnya sih ya. Eh apa ya? Ya, bisa dibilang dari sini gitu ya akan ke sini. Nah, gitu. Ini berdasarkan ukurannya tentu saja 70,100. Itu ya. Jadi ini titik penggambarannya anggap aja ini pas lah ya. 70,100 gitu ya. 170. Itu ya Fit ya. Nah, sekarang kalau Fit ingin menggambar kliknya itu atau label kliknya itu pada yang tengah-tengah. Nah, artinya apa? Harus digeser dong. Harus digeser dong, betul nggak? Digeser berdasarkan, aduh mana penghapus saya? Nah, harus digeser berdasarkan ini dong titik termudah. Betul nggak? Nggak mungkin dari awal sini. Betul nggak? Repot dong nanti. Jadi makanya, oh berarti titik X yang tadi 7. Saya geser 40. Berarti nanti awalnya di sini tulisannya digeser jadi ke sini berdasarkan sumbu X. Kemudian Y-nya 40 yang awalnya di sini saya geser ke sini. Nah, sekarang tulisan kliknya itu muncul di tengah-tengah. Gitu. Itu shift X sama shift Y. Oke? Jadi kalau nanti Fed nulis 0,0 ya dia nanti akan nyambung gitu ya sini. Oke? oke Kak. Aman Fed? Itu. Bagus ya pertanyaannya. Ada lagi Kania? Oke, gimana Kania? Ya, Kania kayaknya banyak banget. Gimana kan? Bingung semuanya, Kak. Waduh, waduh. Iya, oke awal-awal mungkin ya awal-awal apa-apa.
Tapi kalau Tania perhatikan sebenarnya itu nanti dan teman-teman ya yang lainnya, yang kalian harus perhatikan sebenarnya itu yang ini. Nah, mungkin ini yang membuatnya terlihat ribet. Padahal ini kelas biasa ya, kelas yang terdiri atas metode konstruktor, konstruktor, dan ini methods. Methods. Nah, ini aja sih ya komposisinya. Kemudian inherited. Nah, kemudian yang ini kayak codingan-codingan sebelumnya, ini hanya warna ya. Eh, Ini hanyalah beberapa warna ya, some colors. Gitu guys ya. Aduh. Nah, ini hanya warna-warna. Jangan kalian bingung kali. Nah, ini metode biasa nih ya. Kalian membuat kartu atau gambarin deh. Nggak mungkin terlihat kan. Nah, intinya teman-teman, ini tuh list untuk membuat kartu. Itu intinya ya. Kemudian yang ini mungkin ya, yang agak-agak di sini. Jadi kalian harus membaca ulang dan kakak. Dan besok ya kakak jelaskan ulang juga ya. Kalau beneran bingung. Dan saran kakak nanti kan kakak udah kirim kode. Nanti direview ya. Kemudian kalian supaya minggu depannya bertanya banyak. Setiap barisnya itu kalian komen aja. Atau buat ini maksudnya apa Pak? Ini apa gitu. Misalnya gitu. Misalnya kan dia bingungnya di baris ke sini. Kemudian yang ini gitu misalnya. Ya, ini apa? Komen aja demikian. Gitu ya. Oke, Tristan, aman Tristan? Masih aman. Tuh. Ya, memang begini teman-teman. Memang begini ya. Jadi maksudnya, loh kak ini kok benar-benar gak kayak sebelum-sebelumnya gitu. Kalian bertanya. Tapi jawaban kakak cuma satu ya. Di real case-nya nanti, kalian tuh akan berhadapan dengan kasus yang lebih kompleks. Kalian kalau main ML itu bayangkan seberapa ribet. Makanya dalam pengerjaan proyek itu nggak satu orang ya, gitu, gitu ya. Jadi untuk menampilkan hal sesederhana ini aja, kodenya udah begini, gitu. Oke, Faith, Nabila, gimana? Aman? Aman kak. Oke, serius aman? Kalista, Kalista nih kayaknya nih. Gimana Kal? Ya kak, Mau nanya yang mana Kal? aku nggak nanya kak. Oke teman-teman, mungkin itu doang ya untuk malam ini. Silahkan direview dan ya jangan lupa direview lah ya. Cukup dari kakak malam ini. Thank you. Jauh banget bedanya. Thank you so much teman-teman semua dan nanti kakak tambahkan yang hadir satu bulan. Thank you so much and see you next week. Bye bye. Makasih kak. Kasih Sama-sama. kak, dadah. Ya, Kak, kasih Dadah, Kak. dadah. Thank you, Kak. Thank you kak.